Weh, siapa ketemu nih? Weh, siapa ketemu nih? Udah nih. Siapa ketemu nih? Rais. Siapa? Rais ya. Rais. Siapa lagi? Halo, apa kabar saudara? Jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan dan inilah Booster selengkapnya. Ya, saudara, aksi balap liar di kawasan asrama militer atau kawasan Pantai Bahari Polowali Mandar, Sulawesi Barat dibubarkan aparat TNI Kodim 1402 Polowali Mandar Jumat pagi. Para pelaku balap liar kocar-kacir meninggalkan arena balap liar. Puluhan pelaku balap liar ini langsung kabur dan kocar-kacir meninggalkan lokasi kejadian saat aparat TNI dari Kodim 1402 Polowali Mandar, Sulawesi Barat membubarkan aksi balap liar. Aksi balapan liar ini sendiri digelar setiap sore, malam, dan subuh hari saat aktivitas warga lalu lalang di lokasi tengah ramai. Lokasi balap liar ini dilakukan tepat di depan asrama TNI Angkatan Darat. Selain mengganggu aktivitas ibadah di bulan Ramadan, balap liar ini juga sangat mengganggu kenyamanan warga penghuni asrama di kompleks TNI. Tadi itu kan sudah dari kemarin terjadi balap liar seperti ini yang sangat meresahkan masyarakat. Bahkan biasa ada masyarakat baru keluar dari masjid sholat subuh hampir ketabrak. Nah, kebetulan ini juga depan asrama ini. Ini asrama Kodim di dalam ini. Makanya saya selaku anggota Kodim yang berdomisili di sini terpanggil hati saya untuk menghentikan aksi tersebut. Aksi balap liar di Pantai Bahari Kabupaten Polowali Mandar selalu marak digelar saat bulan suci Ramadan. Aksi balap liar ini sangat membahayakan diri sendiri karena pelaku tanpa menggunakan helm dan kelengkapan yang standar. Balap liar ini juga membahayakan pengendara lainnya karena balap liar ini digelar di jalan raya yang dilalui warga. Sejauh ini aparat kepolisian telah melakukan patroli rutin, namun kegiatan balap liar ini terus saja terjadi. Edi Junaidi melaporkan dari Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Video perkelahian sepasang remaja diduga akibat aksi balap liar usai sholat subuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kedua pasangan remaja itu baku pukul hingga menjadi tontonan warga. Video perkelahian dua pasangan remaja di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam kamera warga dan beredar luas di media sosial. Tak hanya sepasang remaja putra, perkelahian juga dilakukan sepasang remaja putri. Kedua pasangan terlibat baku pukul dan menjadi tontonan warga. Tak hanya menggunakan tangan kosong, mereka juga menggunakan helm untuk memukul lawannya. Dari penelusuran polisi, perkelahian terjadi di wilayah Sosoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada Kamis pagi usai sahur. Peristiwa ini diduga terjadi setelah aksi balap liar yang digelar ratusan muda-mudi di lokasi tersebut. Penyebab perkelahian diduga akibat saling senggol saat berkendara. Yang berkelahi siapa? 4 orang, Pak. 4 orang ya? 4 orang. Itu laki-laki? Laki-laki 2, perempuan 2. Itu permasalahannya kita tahu tuh? Enggak? Enggak, Pak. Tiba-tiba saja ya? Tiba-tiba, Pak. Itu waktu dia berkelahi pakai apa? Pakai tangan. Itu helmnya yang tadi? Helm pakai memukul ya? Yang jalan ini Hingga kini belum ada laporan jatuhnya korban akibat balap liar serta perkelahian di Kabupaten Maros. Pihak Polres Maros mengaku belum menindaklanjuti video yang beredar karena belum adanya laporan masyarakat. Namun demikian, polisi tetap menyelidiki aksi anarkistis jalanan tersebut. Rais Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor dibekuk anggota Satreskmob Polda Sulawesi Selatan dan Resmob Polsek Tamalate setelah terlibat saling kejar antara tersangka dan polisi. Tersangka telah beraksi puluhan kali di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan dan berulang kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Weh, siapa ketemu nih? Weh, siapa ketemu nih? Udah nih. Usai sudah pelarian buronan residivis pelaku pencurian sepeda motor Abdul Rahman 27 tahun. Kamis malam ia ditangkap Satuan Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama jajaran dari Polsek Tamalate. Sebelumnya Abdul Rahman menjadi buronan polisi selama beberapa bulan terakhir. Tersangka ditangkap di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tersangka sempat berusaha kabur ke sebuah lahan kosong di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat dikejar polisi.
Dalam aksinya tersangka beraksi bersama rekannya bernama Rais yang hingga kini masih buron. Tidak hanya beraksi puluhan kali di wilayah Kota Makassar, tersangka bahkan beraksi hingga keluar Kota Makassar, diantaranya di wilayah Kabupaten Maros dan Goa. Hasil interogasi yang dilakukan oleh pelaku, bahwasanya pelaku mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan juga pelaku ini merupakan narapidana yang telah dan pernah menjalani pidananya, yaitu kasus pencurian serta kasus penganiayaan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Abdul Rahman langsung dibawa ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan pasal 362 dan 363 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda ditemukan tewas di kawasan Palmerah, Jakarta Barat dengan luka bekas sabetan senjata tajam. Diduga pemuda naas itu korban salah sasaran tawuran dua kelompok remaja. Duka menyelimuti keluarga Muhammad Jatmiko, 29 tahun, yang menjadi korban salah sasaran dalam tawuran yang terjadi di kawasan Banjir Kanal Barat, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut paman korban yang juga ketua RT setempat, Ucu Permana, tawuran yang melibatkan ratusan orang tersebut terjadi sebelum sahur sekitar pukul 1 Kamis dini hari. Setelah tawuran dibubarkan, korban ditemukan tergeletak tak jauh dari lokasi tawuran. Diduga korban yang tengah menonton tawuran tersebut menjadi korban salah sasaran. Dari mana-mana itu pada datang ke situ, ya saya geser sambil menghilangin korban ini. Jangan ikut-ikut, maksudnya gitu. Ya ternyata dia masuk ke depan, saya nggak, kejadiannya udah nggak tahu itu, tahu-tahu katanya korban. Oh itu udah kena, dibilang gitu, ada abangnya itu kena. Setelah dimandikan dan disalatkan, jenazah korban dibawa keluarga ke Bogor, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara tim gabungan dari Polsek Palmerah, Jatanras Polres Jakarta Barat, dan Polda Metro Jaya masih mengejar para pelaku yang buron. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang pria tewas dengan luka akibat sabetan senjata tajam usai cekcok mulut dengan rekannya di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebenarnya keributan sempat dilerai warga, namun diduga akibat pengaruh miras, pelaku gelap mata. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan keributan antar dua pria berakhir tragis di warung doyong kaki lima di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban PW meregang nyawa usai senjata tajam pelaku bersarang di tubuhnya. Sementara usai beraksi, pelaku melenggang santai pergi bersama motornya. Dari keterangan sejumlah saksi mata, awalnya dua pria ini nongkrong di sebuah warung kaki lima dan diduga nenggak miras bareng. Korban bersama dengan pelaku itu sedang duduk bersama, nongkrong lah istilahnya. Kemudian ternyata di saat mereka sedang duduk tersebut terjadi cekcok mulut awalnya berdasarkan dari keterangan saksi. Kemudian dari keterangan saksi menyatakan bahwa pelaku melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian korban tersungkur, jatuh. Dan keterangan dari saksi pemilik warung memang keduanya diduga dalam pengaruh minuman beralkohol. Banyaknya saksi mata dalam peristiwa ini dan ada yang mengenal keduanya menyebabkan polisi dengan cepat mengetahui identitas pelaku. Aparat Polsek Tanah Abang kini tengah mengejar pelaku penusukan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Jasad seorang pria ditemukan di dalam sumur yang berlokasi di belakang rumah kos-kosan Desa Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Sebelumnya keluarga sempat mencari-cari korban yang mendadak hilang. Berbekal tali tambang, warga turun ke dalam sumur. Upayanya adalah untuk mencari tahu penyebab bau busuk yang mengganggu. Tak lama berselang ditemukanlah sumber bau tersebut. Warga pun terkejut atas penemuan jasad seorang pria dari dalam sumur di belakang rumah kos-kosan Desa Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung, Kamis siang. Setelah diidentifikasi, jasad pria ini bernama Faiz, salah satu penghuni kos. Kematiannya diduga sudah 2 hari yang lalu. Tengkurap di sumur. Kondisinya tadi Pak? Ya dia udah buka, udah agak membusuk bukanya, udah agak membusuk. Udah 2 malam lah, satu hari 2 malam.
Korban diketahui tinggal sendiri terpisah dengan istrinya. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat menghilang. Pesan terakhir pada istri agar melunasi utangnya. 2 hari sebelum kejadian itu, yang bersangkutan telah titip pesan melalui WhatsApp, yaitu selesaikan utang saya, terima kasih telah mendampingiku. Itu untuk ditujukan ke istrinya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian Faiz. Saat ini korban dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Penemuan jasad seorang pria tak dikenal di atas plafon sebuah rumah kosong membuat geger warga Semarang, Jawa Tengah. Tidak hanya kondisi yang sudah membusuk, kasus ini juga masih menjadi misteri karena jasad itu menggunakan seragam satpam. Waalaikumsalam. Tim forensik langsung mendatangi sebuah rumah kosong di Jalan Karangrejo Timur, Gajah Mungkur, Semarang. Tak hanya polisi, rumah tak berpenghuni ini juga sudah ramai didatangi warga menyusul ditemukannya jasad seorang pria di atas plafon. Warga geger karena korban memakai seragam satpam meski identitasnya belum diketahui. Apalagi lokasi penemuan jasad korban adalah bekas rumah mewah yang telah lama terbengkalai dan dipenuhi semak belukar. Untuk mengevakuasi jasad, petugas terlebih dahulu membobol plafon. Hasil identifikasi sementara, inilah penyebab kematian korban. Indikasi sementara sih ada dugaan bunuh diri. Tapi kita tetap nanti menengok penyebab kematiannya itu dari hasil forensik kepolisian bersama dengan Rumah Sakit Karyadi. Pria berseragam satpam itu selanjutnya dibawa ke rumah sakit guna diotopsi. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. 5 pelaku dadu kopiok ditangkap aparat Polres Salatiga saat bermain dadu di arena judi yang digelar di kebun kawasan Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Inilah video amatir dari Resmo Polres Salatiga, Jawa Tengah saat menggerebek arena judi dadu di perkebunan belakang rumah warga di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga pada Minggu 5 Maret 2023. Dalam penggerebekan ini ditangkap 5 warga yang sedang asik main judi dadu. Tersangka antara lain Agus Gunawan, warga Sidomukti, Kota Salatiga, Suprihono, warga Noborejo, Kota Salatiga, Arif Virgianto, warga Pabelan, Kabupaten Semarang, Paryono dan Wahyudi, warga Kecandran, Kota Salatiga. Penangkapan para tersangka berawal adanya informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya penyelenggaraan judi jenis dadu kopiok di kebun warga yang selalu ramai tiap hari. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata setiap malam hari di lokasi tersebut dijadikan tempat bermain judi. Penggerebekan pun dilakukan dan menangkap ke-5 pelaku. Barang bukti yang diamankan peralatan judi dadu dan uang tunai senilai Rp1.100.000. Ada kurang lebih ada 5 tersangka yang kami amankan, yaitu pada tanggal 5 Maret 2023, di mana judi ini kami terapkan pasal yang sama, yaitu pasal 303 KUH pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, dengan barang bukti yang kurang lebih peralatan 1 set peralatan dadu kopiok dengan uang tunai kurang lebih ada Rp50.000. Kurangi dengan uang tunai kurang lebih Rp1.100.000. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 303 KUH pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ya saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Joy Astro, salam SCTV.